Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Sugiarto SSI. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya, mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan sebuah ada segala isi bumi diciptakannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terlampiri terang taktanya, dan dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan lawanmu syarat dengan kasih-Mu. Jemaat, silakan duduk.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta mohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan dan sesama kami, dengan kata dan perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar agar Engkau dimuliakan. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Baharuilah kami kembali dengan Roh Kudus, agar kami dapat menjalani hidup yang suci mulia demi nama-Mu. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidupku
Marilah saudari-saudara kini diundang berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Marilah saudari-saudara, kini kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu.
Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sehingga korban api-apian yang menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus, di sebuah zona di bawah kaki Gunung Sinai, perkemahan umat Israel dibentangkan. Dan menjadi sentrum dari perkemahan itu juga sebuah tabernakel, tenda, kemah besar, kemah suci, kemah pertemuan yang dibangun sebagai wujud atau representasi dari kehadiran Allah. Zona di mana Allah yang telah membawa umatnya keluar dari perbudakan di Mesir, hadir bersama-sama dengan umat yang dicintainya. Zona di mana ada keteraturan, ada harmoni, ada penataan, dan umat dipanggil untuk memaknai keteraturan itu di dalam bingkai kekudusan. Tak berarti bahwa umat Israel menjadi umat yang sempurna, extraordinary, atau menjadi luar biasa. Tapi sejatinya mereka adalah umat yang rapuh, vulnerable, mereka bergantung kepada penyelenggaraan Allah. Dan secara sederhana, gambaran itu ditandai dengan hadir. Bagaimana proses menata itu ketika Allah hadir bersama-sama dengan mereka sebagai umat, berada dalam keteraturan. Sistem korban, persembahan, yang menjadi gambaran bahwa umat itu bisa rapuh. Mereka rentan. Mereka bisa jatuh di dalam keliru dan salah. Tak jarang sesuatu yang merusak. Allah gemar menata, tapi tak jarang bahwa umat hadir dan gemar merusak. Itulah sebabnya hadir sistem korban ini. Apapun wujudnya, apakah itu korban bakaran, ataukah persembahan gandum, ataukah persembahan pendamaian, ataukah korban untuk penghapus dosa dan salah, semua hadir sebagai bentuk representasi bahwa umat sejatinya rapuh, rentan. Mereka bisa hadir dan dalam kondisi merusak, berusaha untuk hadir dalam bingkai ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Tidak sempurna, tapi mereka belajar untuk setia. Mereka belajar untuk taat. Bersama-sama dengan Allah yang membangun relasi yang bermartabat. Allah yang gemar menata dan umat yang gemar merusak. Tapi cintanya itu sungguh-sungguh merangkul umat yang gemar merusak itu kembali dalam rekonsiliasi. Dalam perdamaian, hidup yang dibereskan kembali, dipulihkan kembali, diterima kembali. Dan itulah sebabnya hadirlah sistem korban ini. Sejak dari kemah pertemuan sampai dengan bentuknya yang lebih kompleks dan definitif di saat bait suci itu dibangun.
Sistem korban yang hadir, yang bersama-sama menjadi sebuah bentuk tindakan simbolis, tindakan yang ditandai dengan bukan hanya saja tindakan formalitas yang teratur, yang tertib, yang ada pada urutan-urutan yang pasti, tetapi tindakan itu harus diletakkan pada situasi di mana Allah rindu untuk membangun ketertiban, Allah rindu untuk membangun dan menata hidup bersama-sama dengan umat yang dicintainya dalam hidup yang berkelimpahan. Karenanya dalam relasi yang bermartabat, Allah membangun komunitas bersama-sama dengan umat Allah yang rindu untuk terus-menerus membangun relasi yang bermartabat itu dan hadir sebagai umat yang rindu bahkan siap dibaharui. Apa yang secara khusus memberikan spirit tentang makna kesetiaan, tentang makna dibingkai dengan ketaatan. Ritual korban atau sistem persembahan yang teratur, tertata, tidak hanya sekedar sebuah selebrasi, sebuah ritualisme atau perayaan, tapi upaya untuk bersama-sama dengan Allah membangun relasi yang bermartabat itu dalam bingkai kesetiaan. Sistem korban selalu mengandaikan hidup dalam harmoni. Persembahan yang dibawa oleh umat lalu kemudian dipersembahkan di dalam ritual korban itu sekaligus menggambarkan Allah yang terus-menerus mau menyelamatkan dan mencintai umatnya. Mari kita maknai akan spiritualitas ini. Bukan hanya tentang tindakan ritualisme, tapi lebih daripada itu hadir dalam semangat relasi yang bermartabat dengan Allah yang mencinta, Allah yang gemar menata, Allah yang rindu agar yang rusak itu dibangun kembali dan berada dalam harmoni, dalam rekonsiliasi, demi hidup di dalam kelimpahan. Dalam spiritualitas itulah kita memaknai apa arti membangun kemaslahatan. Sama seperti umat Israel yang hidup dalam kekudusan, bukan berarti bahwa mereka super dan mereka sempurna. Tapi mereka belajar apa arti setia, apa arti taat. Dan dalam bingkai kesetiaan itulah dimaknai relasi yang bermartabat itu dengan Allah yang rindu, bahkan gemar menata hidup, sehingga umat yang masuk di dalamnya pun hidup di dalam kelimpahan. Kita bersama-sama rindu untuk membangun kemaslahatan di ruang publik, kebaikan untuk bersama, shalom dan sejahtera. Dalam kesetiaan itulah kita dipanggil untuk bersama-sama menjalin niat-niat baik, sebuah relasi yang bermartabat seiring dengan relasi kita dengan Tuhan, seperti gambaran sistem korban itu digelar, dan kemudian Allah yang gemar menata itu pun dihayati, di mana kita pun hadir untuk menata kehidupan yang baik bersama-sama juga dengan sesama. Relasi yang bermartabat dengan Allah akan tergambar dalam relasi yang bermartabat juga dalam hubungan kita dengan sesama kita. Dan dalam bingkai kesetiaan, bingkai ketaatan itulah kita hadir untuk membangun kemaslahatan, untuk hadir dalam sejahtera dan memaknai apa arti berkorban, apa arti berdedikasi untuk mempersembahkan hidup sebagai ibadah yang kemudian di dalamnya memberikan gambaran tentang cinta, yang di dalamnya memberikan gambaran tentang kehidupan dalam kelimpahan. Di saat dan hari-hari inilah kita memaknai apa arti berkorban itu. Saya menerima sebuah video pendek berdurasi 2 menit 50 detik. Video pendek itu berjudul "Dengarkanlah Suara Hati Kami". Di dalamnya ada figur para medis yang berpakaian lengkap alat perlindungan diri itu, dan mereka memohon sangat
Sungguh mereka memohon agar niat untuk mudik kiranya dapat diurungkan. Sebuah proses ketika mereka hadir sebagai pribadi yang berdedikasi. Mereka dalam lelah. Mereka juga rindu dengan sanak famili dan keluarga. Tapi di tengah-tengah wujud bakti dan pengabdian mereka itu, mereka hadir untuk memaknai apa arti pengorbanan bagi sesama dan bagi orang lain. Yang hadir lewat sosok para pasien yang harus didampingi. Mereka sungguh-sungguh hadir dan berdedikasi untuk kemudian menghadirkan hidup dan memohon untuk kemudian bisa sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, untuk kemudian mengurungkan niat untuk tidak mudik, untuk tidak berkumpul dengan harapan memutus mata rantai penyebaran virus. Video itu begitu pendek, tetapi di dalamnya kita bisa memaknai apa arti dedikasi, apa arti sebuah persembahan, apa arti nilai korban, apa arti ketika di dalamnya membangun kemaslahatan bersama, ketika di dalamnya relasi bermartabat itu sungguh-sungguh diartikan secara utuh, di mana sama-sama bisa memaknai apa arti berkorban itu, dan kemudian dengan niat serta kehendak baik dirajut untuk membangun kesejahteraan bersama. Saya berjumpa dengan seorang ibu. Ibu ini, beliau berjualan dengan memajang etalase kecil. Di dalamnya ada lauk pauk, nasi putih, nasi kuning, dan minuman instan dalam sachet itu. Tidak sering saya bertemu dengan ibu ini. Tapi rupanya beliau mengenal saya sekalipun saya menggunakan masker dan beliau pun juga menggunakan masker. Lama tidak merasakan nikmatnya nasi kuning, saya sengaja mampir di etalase kecil milik ibu itu. Dan rupanya beliau mengenal sekalipun tertutup masker. Yang membuat saya merenung, beliau bertanya, tahun ini apakah tidak mudik? Dalam hati kecil saya tidak bermaksud menjelaskan bahwa saya Kristen, pendeta, dan tidak mengenal tradisi mudik itu. Saya hanya sekedar menjawab, tidak Bu, kasihan sanak famili dan keluarga di kampung. Saya kan di zona merah. Kalau saya kembali dan mudik, bisa saja orang-orang yang saya cintai itu terpapar. Sekalipun mungkin saya sehat. Dan ibu itu pun mengangguk-ngangguk. Beliau kemudian menjawab dengan mengatakan, betul Pak, tahun ini pun saya memilih untuk tidak mudik. Kasihan mereka ya Pak, keluarga kita di kampung. Ya, mudah-mudahan kondisinya menjadi lebih baik. Yang penting tetap sehat ya Pak. Percakapan itu membuat saya teringat video pendek berdurasi 2 menit 50 detik itu. Seorang ibu yang merantau di Jakarta, hari-harinya beliau bertahan dengan berjualan nasi kuning, berjualan lauk pauk dengan etalase kecil di pinggir jalan. Ada kesempatan beliau bisa bersilaturahmi dan berjumpa dengan sanak famili, kaum kerabat di kampung halaman, lalu mengalami mudik dengan gembira. Tapi beliau memilih untuk tidak mudik. Karena cinta, karena kasihnya, demi kemaslahatan, demi kebaikan sanak familinya yang ada di kampung halaman. Ibu ini berkorban. Dan dia memaknai apa arti dedikasi. Sekalipun di dalam kehadirannya untuk tetap bisa bertahan sebagai orang-orang rantau di Jakarta. Yang lain hadir lewat para dokter yang kemudian mendedikasikan hidupnya untuk kesembuhan setiap pasien. Lahir dari seorang ibu rumah tangga yang
menata segala sesuatu dalam warna keseharian untuk rumah tangga dan keluarganya, karena rumah pada saat-saat ini menjadi begitu penting, tapi juga mendedikasikan waktunya untuk menemani putra-putrinya yang harus bersekolah dari rumah. Lalu menemani serta memberikan waktu untuk mendampingi putra-putrinya belajar. Hadir lewat anak-anak yang mungkin tidak punya akses internet, untuk bisa mengakses kegiatan pembelajaran itu secara daring atau online. Sekalipun tanpa punya akses internet, tapi punya semangat untuk membuka buku, lalu belajar di rumah. Hadir lewat siapapun yang memaknai apa arti dedikasi, apa arti mempersembahkan hidup, apa arti berkorban, yang semuanya dibingkai dalam bingkai kesetiaan, ketaatan kepada Sang Khalik untuk menghadirkan kemaslahatan, menghadirkan kebaikan bagi kepentingan orang lain. Dan disitulah kita hadir untuk memaknai kembali spiritualitas kurban ini yang di dalamnya dipersembahkan dan kita mempelajarinya lewat umat Allah yang melakukan ritual ini bukan hanya sekedar sebuah selebrasi, bukan hanya sebuah tindakan teratur, tertib, tertata dengan hewan kurban, baik itu lembu, baik itu kambing, domba atau merpati, ataukah gandum. Tapi semangat di balik itu semua tentang apa arti kesetiaan dan ketaatan untuk mempersembahkan hidup kepada Allah dalam rangka relasi yang bermartabat. Kita yang gemar merusak, Allah gemar menata. Dan dalam proses yang semacam itu kita datang dengan penuh kejujuran bahwa kita pun rindu untuk hadir dan menjadi agen-agen untuk juga menata, membangun keselamatan itu dengan memaknai apa arti pengorbanan. Mari kita mempersembahkan hidup sebagai ibadah yang sejati. Di saat-saat kita mungkin punya beban pergumulan tersendiri, masing-masing dengan penderitaannya seiring dengan wabah yang sementara kita hadapi. Tapi itu bukan menjadi alasan bahwa kemudian kita menunjuk ke sana dan menunjuk ke sini, lalu membanding-bandingkan tentang saya kehilangan banyak hal, saya harus berkorban banyak hal, saya merugi. Aduh, sungguh menyusahkan. Tapi baiklah kita hadir untuk memaknai dalam ketulusan, menghadirkan niat-niat dan kehendak baik itu lalu dirajut bersama-sama dengan niat-niat dan kehendak baik sesama juga untuk membangun kemaslahatan itu. Dengan apa arti berkorban? Dan kita menghadirkannya sebagai sebuah persembahan yang sekaligus adalah ibadah kita kepada Allah. Lalu kebaikan itu pun dirasakan oleh banyak orang. Untuk di dalamnya kita hadir menjadi agen menata hidup untuk kemuliaan Allah. Hadirlah membangun kemaslahatan, sejahtera dan kebaikan bagi sesama. Semoga kita semua menghadirkan relasi yang bermartabat itu karena sejatinya Allah menjalin relasi itu dengan kita. Dan semoga hidup yang semakin bermartabat itu adalah juga karena kehadiran kita di sana. Saudari, saudara dan saya yang memaknai apa arti sebuah pengorbanan untuk dihadirkan sebagai persembahan yang tulus bagi kemuliaan Allah yang merindu untuk menghadirkan kebaikan itu bagi kita semua. Moga kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan yang kecil itu dimanapun kita berada dan di dalamnya rajutan niat dan kehendak baik itu menghadirkan hidup di dalam kelimpahan bagi kemuliaan Allah. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah kita menyambut pemberitaan ini dengan menaikkan nada pujian dari Gita Bakti 79, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Beri pada
beri padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Saudari-saudara diundang berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Disilahkan duduk kembali. Yesus
Marilah saudari-saudara, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, umat-Mu yang pernah berhimpun di kaki Gunung Sinai, di tempat ketika perkemahan mereka dibentang, dan Engkau menjadi pusat, Engkau hadirkan tabernakel, kemah suci, kemah pertemuan sebagai gambaran kehadiran-Mu bersama-sama dengan umat-Mu Israel. Menjadi gambaran tentang hidup yang bermartabat, hidup dalam harmoni, hidup dalam keteraturan, karena Engkau Allah adalah Allah yang gemar menata. Kami akui kami menjadi pribadi dan manusia yang kerap gemar merusak. Tak jarang segala sesuatu yang tertata itu kami merusaknya. Hadirlah gambaran ibadah melalui begitu banyak sistem korban, semata-mata untuk menunjukkan bahwa umat-Mu Israel belajar hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Ada rekonsiliasi yang dibangun, ada hidup dalam pendamaian kembali, dalam relasi yang bermartabat, relasi penuh cinta karena Engkau Allah merindu untuk umat-Mu juga mengalami hidup dalam cinta itu. Bantulah kami semua agar kami terpanggil, bahwa kehidupan kami sejatinya adalah liturgi kehidupan, di mana kami tidak hanya terjebak dalam sebuah ritualisme, tapi kami memaknai dengan ikhlas, dengan jujur, dengan asli, tentang apa arti kami mendedikasikan hidup kami sebagai persembahan, dan kami memaknai tentang apa arti kami berkorban. Di hari-hari ini, kami boleh memaknai hidup untuk bersama-sama menjalin niat-niat baik kami, agar kami menggambarkan bagaimana hidup kami nyatakan sebagai persembahan bagi kemuliaan-Mu, dan itu sejatinya adalah ibadah. Kami membangun kemaslahatan, kesejahteraan, kebaikan bagi sesama, seiring dengan sejatinya bahwa kami pun punya persoalan tersendiri. Kami pun punya pergumulan, kami punya beban penderitaan. Tapi biarlah kami membangun relasi martabat itu dengan ikhlas demi sebuah kebaikan, karena kami rindu untuk membangun kebaikan bersama itu di mana Engkau Allah hadir dan yang telah terlebih dahulu merangkul kami mengalami kebaikan itu. Karena tolonglah kami agar hidup kami dedikasikan sebagai sebuah ibadah. Kami maknai bahwa di tengah-tengah persoalan kami pribadi, kami tetap hadir untuk tetap terus membantu. Ada solidaritas yang akan tetap terus terbangun. Kami boleh memberi, kami boleh membantu sekecil apapun itu, dalam kerinduan kami untuk tetap membangun kemaslahatan itu bagi banyak orang. Karena berkatilah keluarga kami. Kami hadir sebagai suami istri, orang tua, bersama-sama dengan anak-anak. Kiranya semangat untuk saling berkorban hadir dalam nilai-nilai keseharian kami. Ketika kami saling membantu, kami saling mengerti, kami sabar, kami tabah, dan menunjukkan welas asih untuk di mana kami seorang dengan yang lain membangun kebersamaan yang indah di tengah-tengah keluarga dan rumah-rumah tangga kami. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat, kami pun saling membantu, kami pun saling membangun solidaritas, dengan tetap memberi sekecil apapun itu sungguh berarti, terlebih ketika kesulitan, terlebih ketika persoalan dan pergumulan hadir dan sungguh-sungguh dirasakan juga oleh begitu banyak orang ketika situasi sulit ini datang menerpa. Tapi ketika kami menggalang solidaritas kami membangun relasi dalam semangat kemanusiaan, maka beban itu akan menjadi ringan. Spiritualitas gotong royong itu meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri. Tapi dimanapun kami berada, kami membantu sekecil apapun itu berarti bagi sebuah kemanusiaan. Tolonglah kami di tengah-tengah situasi sulit, kami sungguh-sungguh hadir sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini, termasuk produk-produk yang dihasilkan. Sehingga di tengah-tengah beragam macam pilihan, ketika dahulu kami dengan cemawah, hidup dalam beragam macam kepongahan, memilih dalam beragam macam pilihan, kini kami diminta untuk ugahari, untuk lebih menentukan prioritas, bahkan mencintai apa yang bisa dihasilkan oleh bangsa sendiri.
Itu sungguh-sungguh menjadi sebuah bentuk wujud dedikasi dan cinta kami untuk sekalipun kami bisa memilih sesuatu yang lebih, tapi kami memilih apa yang dipersembahkan oleh negeri ini untuk sebuah kebaikan bersama. Karena bantulah kami untuk menata pola sederhana. Kelebihan kami kiranya itu membawa kebaikan bagi sesama dengan kami memberi dan kami membantu. Di dalamnya ya Tuhan, moga itu menjadi warna keseharian kami, agar kehidupan kami sejatinya membangun sebuah persaudaraan, ketika sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, dan setujuanlah kami untuk membangun kebaikan itu. Engkau memberkati saudara-saudari kami kaum muslim, yang pada tahun ini sungguh mereka memaknai akan beragam macam kesedihan, karena tradisi mudik yang sejatinya menjadi sebuah bagian dari semangat untuk membangun kebersamaan, memaknai apa arti fitrah dengan saling memaafkan. Mereka hayati dengan tetap berada di tempat di mana mereka berada. Mereka tidak sempat berjumpa secara ragawi, tetapi di dalam semangat saling memaafkan dan mengampuni, saling merestu untuk kemudian hadir kembali kepada fitrah. Karena berkatilah saudara-saudari kami yang punya niat baik untuk tidak pulang dan tidak mudik. Mereka menghargai dedikasi para medis yang telah berjuang sungguh-sungguh untuk sebuah kehidupan dan memilih untuk mencintai sanak famili di kampung halaman dengan tidak mudik. Berkatilah mereka semua yang sungguh-sungguh boleh memaknai akan kebaikan bersama itu dengan berkorban untuk tidak bertemu dengan sanak famili. Kami yakin ya Tuhan Yesus, ada begitu banyak hal yang kami mau maknai kembali seiring dengan apa yang kami alami saat ini. Tapi sejatinya kemanusiaan kami terusik untuk dimanapun kami berada, kami akan membangun sebuah solidaritas, kebersamaan kami untuk saling membantu sebagai wujud persembahan dan kurban kami bagi kemuliaan-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami semua dalam minggu ini. Kami melangkah dengan penuh syukur sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat yang akan memaknai hari-hari ke depan dengan selalu melihat tentang apa arti kehadiran kami untuk memaknai ibadah kami di hari-hari kami. Ampunilah akan dosa dan salah kami. Jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Kiranya cinta-Mu menyertai kami semua, seiring dengan apa yang kami persembahkan dalam hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudari-saudara, marilah sekarang kita pergi dengan damai sejahtera Tuhan di dalam warna kehidupan kita hari lepas hari. Lakukanlah sabda Allah yang telah kita renungkan bersama-sama. Menyambut amanat ini, marilah dengan bangkit berdiri, kita menaikkan nada pengutusan menurut Kitab Bakti 126, bait pertama dan kedua, damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri. Biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin yang supaya bumi pun penuh dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia, itulah harapanku. Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikhtiarku tetap teguh. Setiap hari hidupku membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.